Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut yang tadi ya, adik-adik. Tadi udah sampai di limit sepihak kiri dan kanan, ini sudah. Terus contohnya juga sudah. Ini grafiknya ya. Oh, forum diskusi nantilah Ibu lihat ya, adik-adik, biar sekaligus saja. Ini kan kelasnya lengkap gitu ya. If malam B, if malam A, if malam B nanti. Ini bolak-balik agak ini. Nanti sajalah saya buat sekaligus, ditunggu saja jawabannya. Ya. Ini juga belum kirim ke lapor karena banyak. Absen pun belum semua ya. Masih ada 3 orang lagi. Si apa tadi? Herul Azhar, Monica Helen, sama Roni Chandra. Itu yang belum absen. Nah ini latihan ya. Belum ada adik nanti pertemuan ke-7 atau setelah UTS kita buat kuisnya 1, tugasnya 1 karena dia maksimum 2 ya, dalam 1 semester maksimum 2 kali tugas, 2 kali kuis, jadi nggak bisa banyak ya kan. Nanti kumpulkan saja beberapa bab jadi 1 kali kuis ya, sekaligus nanti dikumpulkan, tapi boleh dicari-cari saja untuk nilai tambahan. Ini banyak soal-soal latihannya ya. Hitung bila ada. Nah, adik kalau ada soal mutlak di sini ya. Tinjau nanti negatif dari minus X kurang 2. Satu lagi tinjau dari positif X kurang 2. Untuk minus X kurang 2, dia ini titiknya di titik 2 ya. Berarti X kecil sama dengan 2. Tapi kalau untuk positif X kurang 2, nanti untuk yang X besar dari 2. Paham maksudnya? Sulit ngetiknya ya. Fx. Ini loh. Untuk yang nilai mutlak yang ini. X kurang 2. Itu kan mutlak ya. Kan kita sudah belajar nilai mutlak di bab 1. Nah, itu kan ada negatif X sama positif X. Nah, berlaku dia negatif untuk X kurang 2. Ini kurang ya, X kurang 2. Kalau X-nya kecil, kayak mana nih? X kecil sama dengan 2. Nah, tapi kalau nilai positif, untuk X, ini jangan mutlak lagi, positif, X kurang 2, tutup kurung ya, untuk X besar dari 2. Nah, jadi untuk limit kanannya, nanti pakai yang ini. Ya, ini untuk limit kiri. Fungsi yang dipakai maksudnya. Ya, fungsi yang dipakai itu kalau kiri dia pakai yang ini positif tadi ya. Ini jangan disangka mutlak nanti. Nah, nih ya. Kalau limit kiri pakai yang negatif, X kurang 2. Kalau yang limit kanan pakai yang positif. Kalau ketemu nilai mutlak. Kebetulan ini ada 2 ya, sama-sama X kurang 2. Nah, atau nanti ada yang mau coba soalnya, atau saya keluarkan di UTS, atau dikeluarkan di kuis tugas, nah, boleh dikerjakan, ya kan. Ini fungsi yang diturunkan dari sini, ya. Jadi dibuatlah seperti ini fungsinya. Untuk interval yang berbeda. Jadi X kecil sama dengan 2, pakai yang negatif. Untuk yang X kurang 2 yang positif, pakai yang untuk X besar dari 2, ya. Nah, disesuaikanlah dengan jawaban soalnya. Kemudian yang untuk ini apa ya? Oh, sifat limit fungsi. Sifat limit fungsi. Ini saya hapus dulu lah ya. Ini sama kayak
relasi fungsi. Kita kan udah pernah belajar relasi fungsi ya, Adik-adik. Kalau fungsinya dijumlahkan, maka limit fungsinya, ya limit masing-masing juga dijumlahkan. Jadi fungsi fx ditambah fungsi gx atau fungsi fx dikurang fungsi gx, limitkan ya. Berarti limit dari fx ditambah atau dikurang dari limit gx. Perkalian juga seperti itu, ini pembagiannya. Perpangkatan juga sama, jadi dilimitkan dulu baru dipangkatkan. Akar juga gitu ya. Diakarkan dulu baru dilimitkan dulu baru diakarkan kembali. Limit fungsi ya, tapi belum ada fungsi trigonometri boleh di sini. Ini prinsip apit. Nah, ini dia. Limit fungsi trigonometri. Kita udah masuk kontinuitas belum? Kekontinuan belum ya? Belum ya, Adik-adik? Belum, Bu. Nanti kalau di kelas OSI, mungkin karena beda ya. Ini informatika. Nah, oh ya ini nanti. Di slide ke-24. Ya, slide ke-24. Kontinuan fungsi. Kalau untuk fungsi trigonometri, ini langsung saya lanjut kembali ya. Nah, ada sifat-sifat untuk limit fungsi trigonometri. Jadi kalau ketemu limit sinus X per X, atau kebalikannya, X-nya di atas, sinus X-nya di bawah, itu sama dengan 1. Ya, untuk sifat limit fungsi trigonometri. Tapi ingat, X-nya menuju 0. Berbeda kalau X-nya menuju angka atau sudut ya, atau tak hingga, itu berbeda adik-adik. Jadi ini khusus untuk X-nya yang mendekati 0. Ya, sinus X per X sama dengan 1. Kecuali kosinus X, dia tidak ada pernya. Nah, berlaku per X itu untuk sinus dan tangen saja. Ya, ini sama halnya dengan kalau dibalik ya, limit nggak susah. OX per sin X akan sama ya. Sama dengan 1. Tapi ingat ini menuju 0, Adik-adik. Menuju 0. Sama kayak tangen, sama sin ya. Kalau cos dia khusus ini. Tidak pakai per dia. Kok ini pula. Contoh, limit 3x ditambah sinus 4x per 5x kurang tangen 2x, x menuju 0. Nah, lihat ya. Ini gabungan dari dua trigonometri, ada sinus, ada tangen. Ada fungsi aljabar juga. Caranya, coba kita lihat ya. Ini diperhatikan ya, Dedek. Kan tadi ada sifat limit yang fungsinya dibagi. Kan tadi ada ya sebelum ini. Yang di slide ini, 13. Nomor 3. Sifat ketiga. Limit fx per gx sama dengan limit fx per limit gx. Nah, kita pakai di contoh ini. Jadi limit masing-masing. Limit untuk 3x ditambah sin 4x. Kita bagi dengan x ya, karena dia pakai sin. Nah, tangen 2x juga dibagi dengan x. Sebenarnya dibagi dengan 2x bisa. Dibagi dengan 2x. Tapi di sini 2x saja ya, nggak apa-apa. Ini 3 ditambah sin 4x per 4x dikali 4. Coba, ini kan di sini x saja. Ya. Coba kita perhatiin. Di sini x saja. Ya kan? Nah, supaya dia jadi 1, harus kali 4, kemudian dibagi 4. Biar dia kembali x-nya ini kemari. Nah, ke sini. Ya. Nah, kemudian yang tangen juga sama. 2x yang dipakai. Kenapa enggak per 2x? Di sini per x saja. Nanti di penyelesaian, ya tangen 2x, kan tadi per x saja ya. Nah, kalikan dengan 2, tapi bagi lagi dengan 2.
Ini tetap hasilnya per X saja. Ya, sama dengan, oh ya, kan di sini ada X ya, Adik-adik. Di sini ada X. Di atas juga ada X. Di sini ada X lagi. X-nya dicoret saja ya. Dikeluarkan maksudnya. Jadi X untuk yang 3 dengan yang 5 dihilangkan. Kalaupun diikutkan, nanti di akhir juga toh dicoret. Disamakan dia ya. Jadi makanya di sini nggak muncul X lagi. Karena atas sama bawah sama-sama punya X. Tapi kalau yang atas punya X, yang bawah tidak ada, jangan coba dicoret X-nya. Boleh. Ini kan karena ada dua nih. Satunya ada di atas, satunya ada di bawah. Dikeluarkan X-nya satu keluar. Itu boleh ya. Terus untuk ini ya 3 ditambah limit X menuju 0 dari sinus 4X per 4X dikali 4. Nah, jadi dikeluarkan masing-masing, ini dilimitkan ya. Hasilnya yang ini. Ini juga dilimitkan dari tangen, hasilnya yang ini. Nah, gitu. Nah, yang sinus per sinus kan hasilnya 1 kan, Adik-adik. 1 kali 4 kan 4 ya. 4 ditambah 3 7. Nah, ini tangen 2X per 2X hasilnya 1. Kali 2 2. 5 dikurang 2 3. Makanya hasilnya 7 per 3. Ya. Ulangin Bu. Limit ini kalau dia X per X kan 1. Jadi kalau limit sinus 4X per 4X kan 4 per 4 dia ini. 1 juga hasilnya. Ini hasilnya 1. 1 kali 4 kan 4. Ya kan? Tangen juga demikian. Tangen X per X itu 1. Berarti tangen 2X per 2X hasilnya 1 juga. Karena dia 2 per 2. Ini kan 1 per 1 dia jadi 1. Ini 2 per 2. Tetap 1. 1 kali 2, 2. Ya. 2, 5 dikurang 2, 3. Jadi yang ini hasilnya 1 ya. Kali 4 kan 4 ya. 3 tambah 4 sebenarnya ada lagi nih ya. 3 tambah 4 per 5 kurang 2. Nah, yang Ibu lingkari itu hasilnya 1, Adik-adik. Ini 1. Dari sifat yang sinus dan tangen. Ini juga 1. Ini 1 kali 2, 2. 5 kurang 2, 3. Paham ya? Tapi masing-masing sinus dan tangen masing-masing dilimitkan. Limit menuju 0. Jadi Adik-adik perhatikan penulisan pada contoh soal ini. Ini udah betul ya. Kenapa X-nya hilang? Karena atas bawah sudah ada X. Jadi nggak ikut lagi. Kalau toh juga ditulis, Adik-adik nanti muncul juga nolnya di luar ya. Tetap dicoret ya X dengan X. Jadi tiru saja contoh yang ini sudah betul ya. Intinya kita memakai sifat sinus limit sinus X per X menuju 0 dan limit tangen X per X menuju 0. Gitu ya. Nanti apa namanya? Video link YouTube-nya Ibu kirimkan juga sih. Bisa diulang-ulang Adik. Ya, materi ini lumayan agak menguras logika. Menguras logika dan energi. Ya kan? Ini contoh. Soal latihan. Oh ya. Contohnya cuma 1. Coba kita lihat dulu. Dihapus dulu ini. Nah, saya mau ngerjakan yang nomor 1 lah ya. Nomor 1 coba Ibu beri contoh 1 lagi. Tapi ini T. Boleh. Ganti variabelnya dengan T. Yang tadi kan X ya. Jadi limit. Ini saya buat nomor 1 ya. Limit T menuju 0. Nah, di sini kita ketemu tangen kuadrat 3T. Berarti tangen 3T ya kan dikali tangen
3T. Ya. Per 2T. Gitu. Ya kan? Kemudian sama dengan, ini limit tetap ditulis ya, Adik. Tapi yang atas dulu, sebentar. Limit X, T, bukan X. T menuju 0, ya. Tangent 3T kan kita harus kalikan dengan, dibagi dengan 3, ya. Kalau dibagi dengan 3 harus muncul angka 3 di samping. Jadi tangent, sebentar, kita tutup dulu. Tangent 3T. Bu, tulisannya kurang jelas, Bu. Jadi kayak Iya. apa? Iya sih. Gimana kita buat ya? Kalau di sini coba ya. Tapi lebaran yang ini. Karena limitnya tuh nggak jelas. Nulisnya ini kurang ini ya, walaupun pakai Google Pen. Kalau limit bikin aja L, Bu. Terus tan, T, N-nya agak gede gitu. Biar agak ngerti sih. Bukan masalah besarnya. Merapikannya ini yang susah. Kan dia pakai ini. Karena pakai, oh sebentar, kita pakai ini coba ya. Teks aja lah ya. Mudah-mudahan bisa. Limit. Nah, tapi dia per pula. Oh. Per bisa ditambahkan dari itu, Bu. Dari home ya, home. Draw ya, draw. Insert atau apa gitu ada di ujungnya, terus ada simbol Insert gitu. nggak ada dia. Insert nggak mau dia. Nggak mau. Ah, di sini. Toh juga nggak bisa. Tangen 3. Apa ya? Mouse-nya ini agak ini ya. Sulit. Yang penting dia, maksud saya begini. Nanti ada tinggal tambah limitnya ya. Tangen 3T kali 3 ya. 3T lah, 3T per 3T. Nah, ya. Yang ini kan nanti hasilnya 1. Tinggal 3T sendiri. Nah, kemudian yang 3T sebelahnya, kan kalau kuadrat kan 3T dikali 3T kan, tangen 3T dikali tangen 3T kan gitu tadi ya. Nah, tangen 3T yang sebelahnya juga dikali 3T, kemudian dibagi dengan 3T. Kali 3T, bagi dengan 3T. Nah, ini kan kalau kita cari kan dapat 3T. Ini kita cari dapat 3T. Tangen 3T dengan tangen 3T kan tangen kuadrat 3T. Kan gitu. Nah, per 2T. Nah, di sini limitnya. Ya, limit. Nah, T menuju 0. Nah, sama dengan, ini saya buat besar ya. Karena agak lumayan panjang. Ini 1 adik-adik. Ini juga 1. 1 kali 3T, 3T. Ya, 3T kali 3T, 9 T kuadrat. Per 2T. Nah, ini coret habis. Tinggal 9 per 2T. T kita menuju 0, maka hasilnya kuadratnya, Bu, dapat dari mana, Bu? Oh, T-nya ya. T kali T. T kali T. Ya, Bu. Ya, dulu. Ini mau saya hapus, ini kebesaran. Ya, kuadrat. Nah, ini dia. Kan kita munculkan 3T di bawah. Ini nggak boleh, harus muncul lagi perkalian di atasnya. Supaya hasilnya tetap tangen 3T. Nah, ini kita munculkan juga tangen 3T di bawah. Berarti kita munculkan tangen 3T saja di atas. Ya. Nah, sedangkan ini limitnya 1, ini limitnya 1. 1 kali 3T, 3T, 1 kali 3T, 3T. 3T kali 3T, 9T kuadrat per 2T. T-nya coret 1, coret bawah habis. Tinggal 9T per 2. T
T-nya menuju 0. Ya, 0/2. Hasilnya 0. Ya. Begitu. Kemudian untuk yang nomor 5 juga sama ya. Untuk yang nomor 5, tangen X. Yang nomor 2 aja, nomor 5 kan sama deh itu nomor 2. Ini kalian cari. Atau nomor Oh, ini sekan. Sekan T. itu, Bu. Coba ya. Ini eraser. Hapus dulu. Kemudian susah kali lah belajar matematika ini. Pakai mouse segini. Oke, nomor 2 berarti kotangen itu kan 1 per tangen. Tangennya pindahkan ke bawah, sedangkan sekan 1 per kosinus, Adik-adik. Jadi kosinusnya pindah ke atas. Kosinus pi kali T ya, dikali sinus T. Nah, tadi kotangen kan 1 per tangen. Tangennya pindah ke bawah. Nah, akan sama hasilnya. Nah, sinus T dengan ada 2 di sini ya. 2 kosinus 2. Sebentar. 2 ini nggak apa-apa di bawah lo, Adik. Nggak apa-apa. Kan 2 ini sebagai konstanta 1 per 2. Nah, jadi di sini ada limit di luarnya. Nanti buat T menuju 0 ya. Nah, ini setengahnya tetap ditulis. Nah, sinus T dengan tangen T kan habis ya. Karena nanti dibagi T dikali T. Ini juga dibagi T dikali T. T bagi T habis. Tinggal kosinus pi kali T. Nah, kosinus pi kali T. Kosinus T tadi sendiri 1. Berarti pi dikali T. 180 dikali T. T-nya 0. Itu sek, maaf Bu, itu sek kok jadi tangen ya Bu? Itu kan bukan sekan ini 1 per kosinus, pindahkan ke atas. Kotangen 1 per tangen, pindah jadi tangennya ke bawah. Sinusnya tetap, 2-nya tetap. Nah, itu bilang payah nulisnya di sini. Ya, kosinus T, kosinus 180 kali 0. Berarti kosinus 0. Kosinus 0 adalah 1. Berarti hasilnya setengah. Ya. Ini saya buat cepat, Adik-adik. Sebenarnya di bawah ini ada jalannya lagi. Sinus T dengan tangen T kan dikali, sebentar ya, untuk yang sinus T per tangen T. Tuh, warnanya. Nah, ini dibagi dengan T kali dengan T. Nah, bawah juga gitu, dibagi dengan T dikali dengan T. Gak enak kali ngomong T-nya kan. Hanya X. Ini 1, ini juga 1. T dengan T habis, makanya hasilnya 1. Makanya di sini saya coret aja T dengan sinus T. Tangen T dengan sinus T habis aja, karena hasilnya nanti 1. Nah, sedangkan untuk kosinus pi kali T, pi itu kan 180 ya, 180 derajat. Dikali T, T kita kan 0. 180 dikali 0, ya 0. Kosinus 0, 1. 1 kali setengah, setengah. Itu yang nomor 2. 1 dengan 2. Nomor 5 ini mudah loh, Adik-adik. Bagi X kali X, dapat 1X. Bawah bagi 2X kali 2X. Ya, tinggal setengah. Ini juga hasilnya setengah. Coba buat jalannya. Untuk yang nomor 5. Di catatan saja, tapi nggak usah dikumpul. Buat aja ya. Bukti kita ada belajar gitu. Atau inilah kita buat lah ya, biar jangan bingung. Tangen X bagi dengan X. Kalikan dengan X. Ini adik-adik tambahkan limit-limit dari depan ya. Kadang lupa nulisnya. Sinus ini L ya, limit. Ini juga limit nih. Limit. Sin 2X bagi dengan 2X kalikan dengan 2X. Oke. Ini hasilnya 1. Ini juga hasilnya
1. Ini coret X-nya, ini coret X-nya. Tinggal setengah. Nah, itu bilang tadi hasilnya setengah. Gitu. Nah, sekarang yang nomor 3. Baru mau diajarin ya, Bu. Tinggal 3 sama 4. Nah, ya. Buatlah ya. Oh ya, saya belum ambil screenshot untuk yang pertemuan ke berapa ini? Ke-6 ya. Ke-6. Ini boleh Adik-adik tanyakan ya. Di forum, ada yang buat forum belum buka. Rencana nantilah sekaligus semua ya, tunggu tanggapannya ya. Nggak sempat banyak karena lengkap jadwalnya. Jam 4 lanjut ke if malam A, lanjut lagi ke if malam B. Bolak-balik jadinya. Sekaligus saja nanti ya. Pertemuan 5 dan 6. Ini Samuel, Randy. Terus saya screen aja lah ya. Ada Septian, Rizky, Ali, Muhammad Rafi. Cari tahu ya siapa? Aulia Rahman. Saya ingat wakil wali kota tadi. Oh, iya. Ya nggak apa-apa. Nah, itu untuk yang limit fungsi trigonometri ya. Terus ada limit di tak hingga. Nah, kita bersihin dulu. Limit di tak hingga, cara cepatnya gini ya, Dede. Ini nggak usah dilihat lah ya. Membingungkan nanti. Intinya kalau limit menuju tak hingga, baik positif maupun negatif tak hingga, bagi setiap elemen, ini kan ada X kuadrat ada 1, ada X ada 1, ya, bagi dengan X pangkat tertinggi. Jadi kalau ini pangkat tertinggi ya pangkat 2, nanti setiap elemen bagi dengan pangkat 2. Ya. Berbeda dengan yang akar. Ada tidak yang akar di sini? Nah, ini bentuk akar ya. Kalau bentuk akar dibagi dengan pangkat tertinggi yang di dalam akar. Di dalam akar ini kan pangkat 2 ya, Dedek. Nah, nanti dia semua elemen dibagi dengan pangkat 2. Ini sebenarnya materi untuk kalkulus dasar ya. Waktu saya di teknik industri. Tapi ini 2 SKS. Jadi nggak bisa berat-berat. Iya, nggak cocok bobotnya nanti. Bobot kita cuma 2 SKS. Sedangkan di kalkulus itu 4 SKS. Makanya dia detail. Kalau ini kan nggak terlalu ya. Pokoknya bisa menggunakan rumus pada soal. Intinya itulah. Memahami pengerjaan soal-soalnya. Udah seperti itu saja. Di SI juga sama ya. Sistem informasi. Jadi nggak perlu detail. Ini pengenalan grafiknya. Jadi kalau limit di tak hingga, L-nya menuju tak hingga itu kan X-nya ya, menuju tak hingga ke arah kanan, karena ini positif. Nanti ada yang menuju minus tak hingga, nanti ke arah kiri dia. Sampai di tak hingga, tapi dia tidak pernah sampai di garis putus-putus ini. Dia cuma mengikuti garis putus-putus. Contohnya ini ada, ini pangkat tertingginya kan X kuadrat ya. Jadi setiap elemen dibagi dengan X kuadrat. Nggak muncul bukan ya. Ini X kuadrat per X kuadrat. Ada deh kalau tulisannya nggak jelas diberitahu ya biar saya ulang penulisannya. Ini pun nggak jelas ini.
Ya. X kuadrat. Kurang ngerti, Bu. Nah, itulah kalau kita belajar di sini. Jadi kalau ada papan tulis bisa lebar, panjang kayak lebar bisa dijelaskan. Ya kan? Ada pun papan Hah? tulis pun nggak ngerti juga apa kayak gini, Bu. Belum tentu bisa juga, walaupun sedikit ya pasti ada nyangkutnya. Kalau di papan tulis, ini karena Zoom nggak apa ya? Kalau Zoom kurang fokus, Bu, kurang Iya, relevan kayaknya. saya pun jelasinnya kurang maksimum saya rasakan, Adik. Ini kok per 2, nggak boleh. Ini dibagi dengan pangkat tertinggi. Apalagi makin lama materinya makin rumit. Ya kan? Makin rumit kan, Adik? Coba lakukan kan materinya. Pertama kita belajar bilangan real, kemudian fungsi relasi, kemudian apa kemarin itu? Lihatnya aja udah pening, Bu. Nggak ada angka, huruf semua itu kayaknya. Angka semua. Kalau udah ngomong ya. Ya dilihat aja lah ya nanti apa video Zoom video YouTube-nya diperhatikan lagi ya. Ya, Bu, dari YouTube aja nanti. Oke, Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini setiap elemen dibagi dengan X pangkat tertingginya. Nah, ini dia. Nah, ini hasilnya 1, ini 0 ya, karena XX habis tinggal 1 di bawah. Setiap yang dibagi dengan X, X-nya kan tak hingga. Jadi angka dibagi tak hingga nanti 0, ini juga 0. Ini hasilnya 2, ya. Ini 0, jadi sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 0 per 2 tambah 0. Pokoknya dia kalau X-nya tidak habis, kan akan diisi oleh tak hingga. Jadi angka per tak hingga hasilnya 0. Ini tinggal 1 tambah 0 tambah 0, ini 2 tambah 0. Hasilnya setengah. Ya. Makanya di sini hasilnya setengah. Atau adik-adik ikuti cara yang ini bisa. Jadi intinya bagi dengan pangkat tertinggi dari variabel tersebut. Itu limit di tak hingga. Untuk negatif juga sama, adik baca. Contoh-contohnya ya. Ini mudah nih, adik. Ini menuju 3 dari kanan. Maka tambahkan aja 3. Tambahkan, kurangkan dengan 3. Ini Ali. 6 per 0, tak hingga ya. Kalau hasilnya tak hingga nggak apa-apa. Masal jangan tak hingga per tak hingga. Atau tak hingga kurang tak hingga. Ketiga itu maksudnya macam mana, Bu? Yang X itu diganti 3 gitu? Iya. Walaupun dia Semua ada plus. Walaupun ada plus berarti 3 dari kanan kan. Ya udah tinggal tambahkan aja. 3 tambah 3, 6. 3 kurang 3, 0. Jadi hasilnya? 6 per 6. Hah? Kenapa 6? Tak terdefinisi, tak terhingga. Oh Iya ini kan? limit. 6 per 0 tak terhingga. Kenapa jadi 6 pula? Kok format eraser. Tak terhingga. Tak terhingga, tak terdefinisi, Bu. Tak terhingga. Tak terhingga, ya. Kalau tak terdefinisi itu kayak 0 per 0, kita nggak tahu berapa jawabannya. Ini ada, tapi dia tak hingga. Beda ya, adik-adik. Rasanya udah Bu jelasin belum ya? Tak hingga sama tak terdefinisi. Kalau dia tak terdefinisi, memang kita nggak tahu berapa jawabannya. Ini 2 kurang sebentar. Oh iya, ini sama. Tak hingga juga. Ini kalikan dengan, dibagi dengan pangkat tertinggi ya. Karena ini tak hingga, ini juga X yang menuju tak hingga, menuju tak hingga, menuju tak hingga. Sebentar ya.
Kadang ini ngecoh ini loh, ini ngecoh. Bentar ya. Kalau kita ini berapa menit lagi? 2 menit lebih. Mudah-mudahan cukup lah. Kita kalikan dengan akar sekawan. Ya, saya ragu jawaban tadi. 3 tambah X per 3 kurang X dikali 3 tambah X ya. Kan akar sekawannya kan 3 tambah X ya. Ini 3 tambah X. Oke, sama dengan. Nah, ini kalikan 3 ini 9 ditambah berapa itu? 6X. Ini 6 ya, tambah apa ya? Kan saya mikir ini. Nah. Terus 3 kali 3 9. Tambah 3X kurang 3X habis kurang X kuadrat. Ini. Oh juga seperti itu ya. Kalikan dengan 3 tambah X per 3 tambah X. Nah, jadi 2 kali mengalihkan dengan akar sekawan. Oh, kurang ini kurang. 1 dan 2 adik-adik tunggu jawaban ini ya. Mungkin kita nggak cukup di Zoom. Coba nanti Ibu lihat Bu coba di kertas, fotokan di grup saja ya. Ini nggak sesuai ini. Hasilnya bukan yang tadi. Tidak mungkin ya Kak Hingga ya. Iya, Bu. Ya, ini saya buat di grup saja ya. Mudah-mudahan sempat hari ini ada. Oke, Bu. Bu. Iya, tunggu videonya di link YouTube-nya saja ya. Oke, untuk kekontinuan fungsi kita lanjut hari Jumat depan. Setelah itu baru materi yang baru. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Jangan lupa, ya